Bisa kepikiran tuyul oleh tetangga gara-gara cuma di rumah aja, tapi duitnya banyak. Di daerah kalian ada nggak orang model seperti itu? Kerja kayak nggak kelihatan kerjanya apa, tapi uangnya banyak gitu. Kedengarannya emang nggak masuk akal itu. Tapi sekarang udah 2024, semuanya bisa terjadi. Gua akan bahas hal tersebut buat lu yang masih skeptis tentang hal ini. Tonton videonya sampai habis ya, supaya lu ngerti hal apa aja yang bikin hasilin uang di rumah aja tanpa kekalangan dari bos, dan kalian bebas lakuin apa aja cuma di rumah tapi dapat duit ya lebih santai lah ibaratnya ya. Mungkin banyak yang belum tahu pekerjaan apa aja yang bisa hasilin duit di rumah. Gak usah banyak bacot ya, gua kasih tahu pekerjaannya satu-satu. Ini gua kasih poin pekerjaannya aja, dan kalau mau lebih dalam kalian bisa cari di internet ya. Pekerjaan pertama yang bisa hasilin duit dari rumah yaitu jualan online, kayak jadi seller atau jadi affiliate marketer. Yang kedua ya, jadi hacker kayak security cyber gitu. Sekarang lagi hype banget itu karena seorang hacker yang populer yaitu Bjorka ya, hacker terkenal itu ya. Yang ketiga ada data analis ya. Yang keempat adalah trader dan investor. Yang kelima ya, yang ini yang gue sedang lakukan, yaitu menjadi seorang content creator ya. Itu bisa menjadi ladang pencaharian lu cuma di rumah aja tapi duitnya banyak. Yang keenam bisa jadi ngepet ya. Yang ketujuh kerja di bidang IT. Masih banyak lagi guys. Jadi orang yang masih nggak percaya bisa hasilin uang dari rumah udah pasti nggak ngerti pekerjaan yang gue sebutin di atas ya. Sekarang udah 2024 guys, bukan masa zaman jebot lagi ya, zaman Ki Hajar Dewantara gitu. Cara berpikirnya harus terbuka terlebih dahulu, jangan kolot ya. Awalnya gue juga nggak percaya tentang hal gituan gitu. Gue fokus cuma belajar, dapat nilai bagus, jadi PNS atau pegawai swasta yang pakai pakaian yang keren dan rapi ya. Tapi realita hidup nggak semanis itu. Gue udah daftar kerja lumayan banyak gitu, mungkin puluhan lamaran, tapi nggak ada yang nyantol. Dan pada akhirnya gue sadar dan berpikir ulang gitu, kayak kalau caranya gini terus nggak akan ada hasil yang signifikan. Mengharapkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama terus-menerus itu adalah idiot ya, kata Albert Einstein. Pada akhirnya gue putuskan untuk nggak akan pernah daftar kerja lagi. Lu coba pikir ulang deh, bagaimana mungkin bos lu nih cuma nilai value lu dari selembar kertas ya. Nilai-nilai juga kadang nyontek. Bos lu juga pinter kali. Dulu mungkin pas sekolah bos lu juga lakuin hal yang sama gitu, nyontek juga. Kalau misal lu jadi bos nih, lu pengen cari karyawan fresh graduate yang seperti apa coba bayangin dulu. Kalau dari ijazah kurang valid ya, karena nyontek gitu kan. Semua nilainya hampir seragam gitu. Semuanya di atas KKM, semuanya nilainya 80 ya. Ya yang paling make sense ya, yang paling masuk akal bos lu itu nilai lu dari ganteng cantiknya lu gitu. Biar nggak sepandang mata kalau bisa yang bahan nol gitu. Kedua mungkin humble ya, pinter komunikasi, kerjasama dengan tim, pribadinya menyenangkan. Nah, semuanya itu didapat dari apa? Dari interview ya, dari cara lu berbicara dengan seorang HRD. Bos nilai dari itu ya. Jadi ijazah itu nggak guna, itu cuma bukti pernah sekolah aja, bukan bukti lu pinter atau kompeten. Jadi akhirnya gue putusin untuk tingkatin skill komunikasi gue ya. Dan hal yang gue tekuni sampai akhir hidup gue gitu ya, yang sering gue ucapkan yaitu investing. Karena itu hal yang gue sangat tajam skillnya di situ ya. Dan komunikasi yang baik bukan untuk daftar kerja, tapi untuk menjelaskan visi dan tujuan gue ke orang. Pada akhirnya gue akan bekerja sama dengan orang atau tim, jadi butuh komunikasi ya. Dan gue juga belajar berkomedi juga supaya bisa menjadi pribadi yang menyenangkan gitu. Orang yang gak asik biasanya itu gak disukai temen atau partnernya gitu. Ya kalau lu ingin ikuti cara gue silahkan aja gitu. Itu work buat gue sendiri, dan sedikit demi sedikit income gue mulai naik gitu. Atau mungkin lu juga bisa pilih pekerjaan yang gue sebut tadi di awal video ya, untuk mulai karir lu sebagai manusia yang punya penghasilan dan terhindar dari kekalangan bos. Yang paling penting juga nih ya, jalur langit ya juga perlu baca yang namanya Al-Waqiah gitu, dan ayat 1000 dinar. Bisa diamalin, gue jamin lu amalin ini ya, dikira nuyul sama tetangga gitu. Ayat 1000 dinar yang seperti ini guys. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala lahu likulli syai'in qadara. Ya, seperti itu ayat 1000 dinar. Ini adalah kisah dari seorang yang amaling surat Al-Waqiah dan ayat 1000 dinar ini. Dulu katanya dia tuh sebut aja namanya Mawar, dia mengalami kesulitan ekonomi gitu karena dilanda COVID. Udah berusaha apapun ya, peluang yang kelihatan menguntungkan diambil gitu. Tapi rezekinya masih seret dan dia lihat di salah satu video TikTok ya, yang isinya itu tentang kalau kesusahan ekonomi dan ingin dilancarkan rezekinya, baca surat Al-Waqiah dan ayat 1000 dinar. Begitu dia dengar itu dan dia resapi, direnungkan gitu. Akhirnya si Mawar ini melakukan amalan tersebut selama 30 hari ya. Begitu 30 hari selesai, Masya Allah, rezekinya itu datang melimpah ruah, kata si Mawar ini ya. Yang tadinya bisnis atau dagangannya sepi jadi ramai ya. Semua kebutuhan terpenuhi. Ya, itulah kisah dari orang yang melawalkan hal tersebut ya. Begitu indah sekali, terlihat tidak masuk akal gitu. Tapi kalian bisa berpikir bahwa keajaiban memang semuanya tidak masuk akal. Tapi kita yakin betul ya bahwa keajaiban itu ada ya. Ya mungkin segitu aja share dari pengalaman gue. Semoga bermanfaat dan jangan subscribe kalau nggak suka ya. Semoga bertemu lagi para pejuang cuan ya.